itu kru yang nyelamatin tadi hilang juga dan nggak tahu posisinya di mana, letaknya di mana, tiba-tiba hilang aja dari radar. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai kasus misterius yang pernah terjadi dalam pesawat penerbangan. Jadi seperti yang kita tahu, pesawat itu adalah alat transportasi untuk menghubungkan komunikasi antar negara. Nah, tapi kalian pernah berpikir nggak sih kalau ternyata pesawat itu menyimpan banyak banget misteri yang nggak diketahui oleh banyak orang. Nah, nggak sedikit misteri-misteri di dalam pesawat itu menjadi penyebab kenapa pesawat tuh sering banget ngalamin kecelakaan. Nah, karena itu banyak banget kejadian-kejadian kecelakaan pesawat yang nggak pernah ketemu alasannya atau penyebab terjadinya kecelakaan itu. Langsung aja kita bahas ke kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu udah nggak asing banget, yaitu kasus hilangnya pesawat di daerah segitiga Bermuda. Jadi waktu itu Amerika tuh lagi masa-masa Perang Dunia Kedua dan mereka itu butuh banget yang namanya pesawat untuk perang kan. Jadi mereka mutusin buat minta ngirim 5 pesawat yang namanya adalah Flight 19. Nah, kebetulan banget pesawat tadi yang ada 5 itu ngelintasin segitiga Bermuda dan dikabarin 14 krunya itu hilang tanpa jejak. Jadi kayak hilang secara tiba-tiba gitu, hilang aja dari radar, kayak udah nggak tahu letaknya di mana, tiba-tiba kayak dari radar langsung kayak hilang gitu. Nah, terus nggak lama si Amerika ini kan akhirnya ngirim regu penyelamat kan buat nyelamatin 14 kru tadi yang hilang. Dan anehnya lagi, setelah mereka itu ngirim kru yang baru buat nyelamatin 14 kru ini, ternyata waktu mereka lihat itu kru yang nyelamatin tadi hilang juga dan nggak tahu posisinya di mana, letaknya di mana, tiba-tiba hilang aja dari radar juga. Next, kasus yang kedua adalah Egypt Air Flight 990. Nah, jadi kasus ini itu adalah kasus yang terjadi di tahun 1999. Jadi pada waktu itu tahun 1999 ada kecelakaan dari salah satu pesawatnya Egypt Air Flight ini, dan mereka itu ngalamin kecelakaan di sekitar Samudra Atlantik. Nah, akhirnya kecelakaan ini itu menewaskan 217 awak pesawat si Egypt Air Flight itu. Dan akhirnya semua tim, semua peneliti tuh udah pada dikerahin buat nyari penyebab kecelakaannya, tapi gak ditemuin apa-apa, gak ditemuin kesalahan dalam pesawat tersebut. Tapi anehnya ditemuin kayak record terakhir di black box-nya itu, dan di dalam black box-nya itu terdapat suara pilotnya yang ngucapin kata-kata terakhir sebelum mereka terjun ke area Samudra Atlantik. Kata-kata terakhir yang terekam itu cuma 3 kata, yaitu aku mengandalkan Tuhan. Setelah itu udah gak dapet apa-apa lagi yang direkam di dalam black box-nya itu. Bener-bener kayak creepy banget. Bayangin aja kayak misalnya ditemuin nih black box yang udah ditemuin di tengah-tengah Samudra Atlantik itu, tiba-tiba waktu di play ini cuma kedengeran 3 kata yang tadi disebutin sama pilot itu. Next, kecelakaan Amelia Earhart. Jadi kasus yang ketiga ini berasal dari seorang perempuan bernama Amelia Earhart. Jadi si Amelia ini adalah seorang perempuan yang mempunyai keniatan untuk mengelilingi dunia dengan cara menerbangkan pesawatnya sendiri. Jadi si Amelia ini tuh dikabarin sama orang-orang tuh kalau dia pengen banget punya cita-cita keliling dunia dengan cara menerbangkan pesawatnya sendiri. Jadi dia nyetir seolah-olah dia itu pilot dari pesawat itu, dan dia itu naik pesawatnya itu sendirian. Tapi anehnya pada tahun 1937 dikabarkan kalau pesawat yang ditumpangin atau yang dikendalikan sama si Amelia ini mengalami kecelakaan. Dan jadinya muncul banyak banget konspirasi atau berita-berita misterius mengenai kecelakaannya si Amelia ini. Spekulasi yang pertama itu ada yang bilang kalau Amelia sengaja meninggalkan pesawatnya waktu dia lagi ngendaliin. Jadi seakan-akan dia tuh emang sengaja mau melakukan percobaan bunuh diri dengan alasan kalau dia tuh mau keliling dunia. Nah, jadi isu yang kedua yang beredar itu juga ada yang bilang kalau si Amelia ini katanya pesawatnya dieksekusi oleh pemerintah Jepang. Dan juga isu yang ketiga yang lagi beredar banget di tengah masyarakat itu kalau si Amelia ini sengaja maksuin kecelakaannya dan dia itu mutusin buat bikin identitas baru, seolah-olah dia tuh maksuin ke publik kalau selama ini dia udah nggak ada, dan dia malah ngebuat identitas baru lalu dia pindah ke negara lain. Next adalah kecelakaan Elios Airways Flight 522. Jadi kasus yang selanjutnya ini adalah kasus dimana Airways-nya ini mau mendarat ke Cyprus dan Yunani. Jadi ada pesawat gitu, mereka kan mau mendarat ke
Siprus sama Yunani, dan ceritanya mereka tuh udah dikit lagi mau mendarat. Tapi anehnya di tengah-tengah perjalanan itu ternyata si pesawat ini itu malah berbelok ke arah jalur yang nggak ditentuin. Jadi misalnya jalurnya itu ditentuin, tapi mereka malah kayak keluar dari jalur gitu. Nah, nggak lama kemudian ternyata bener, karena mereka nggak ngikutin jalurnya, akhirnya mereka itu ngalamin kecelakaan kan. Akhirnya dari pihak pesawat itu mengirim 2 pesawat F-16. Dan setelah mereka tuh ngirim pesawat F-16 ini, pesawat F-16 ini mencoba untuk melacak pesawat Airways 522 tadi. Itu pilot F-16 ini kan coba nyari posisinya si Airways 522 tadi. Setelah udah ketemu sebelahan kayak gini, akhirnya si pilot F-16 ini nemuin sesuatu yang aneh. Dia tuh ngeliat kalau ternyata di dalam kursinya pilot sama co-pilot ini gak ditemuin pilotnya. Jadi kayak kursi pilotnya kosong, dan juga kursi co-pilotnya itu masih ada. Co-pilotnya duduk di situ tapi dengan keadaan udah tiduran, abis itu keluar masker oksigen di atasnya. Akibat kejadian itu, 117 penumpang di pesawat Airways 522 tadi itu mengalami kecelakaan dan menabrak bukit di Yunani. Masih belum ada yang tahu kenapa si pilot itu bisa hilang secara tiba-tiba, terus co-pilotnya bisaan berbaring tanpa ngelakuin apa-apa, sedangkan banyak banget penumpang yang pasti hektik banget di dalam pesawat itu. Dan juga belum ada yang tahu kenapa pesawat itu bisa hilang koneksi secara tiba-tiba dan gak bisa ngebales panggilannya dari radar. Next adalah hilangnya pesawat B-47 di Laut Mediterania. Jadi kasus yang selanjutnya ini tuh adalah kasus yang terjadi di tahun 1956. Dan kasus ini itu adalah kasus yang paling terkenal di Amerika. Jadi Amerika ini tuh menyuruh si pesawat B-47 ini buat ngangkut 2 bom nuklir yang harganya itu ratusan juta dolar. Nah, tapi anehnya tuh di dalam pesawat ini kan ada 2 bom nuklir sama 3 awak kapal. Dan selama perjalanan dipantau terus-menerus, tiba-tiba pesawat B-47 ini hilang tanpa sebab, nggak tahu kemana, tiba-tiba hilang aja gitu. Sampai waktu itu Amerika kehilangan banyak banget kerugian akibat hilangnya pesawat ini. Saking terkenalnya peristiwa ini nih, sampai Amerika itu nyebut peristiwa ini dengan nama Broken Arrow. Next adalah jatuhnya pesawat Aer Lingus 712. Jadi pada waktu itu pesawat Aer Lingus ini lagi berpergian seperti biasanya, tapi tiba-tiba si pesawat ini tuh jatuh tanpa sebab, dan banyak yang bilang kalau pesawat ini jatuh akibat korosi atau serangan burung. Nah, tapi banyak banget saksi mata itu yang bilang kalau ternyata pesawat ini ditembak sama proyektil milik Inggris. Tapi setelah pihak Inggris ini dituduhkan sama masyarakat, akhirnya banyak banget investigasi yang dilakuin sama pihak Inggris. Tapi pihak Inggris ini nggak pernah mau ngakuin kalau dia itu yang udah nembak pesawat tersebut sampai menewaskan 61 orang. Next adalah hilangnya Pan Am Flight 7. Nah, jadi pada tahun 1957 diadain kayak perjalanan keliling dunia, dan itu gunain pesawat yang mewah banget. Kayak cuma orang-orang kaya doang yang bisa pergi keliling dunia pakai pesawat ini. Dan waktu itu keberangkatannya dari California menuju ke Hawaii. Tapi anehnya tiba-tiba terjadi kecelakaan yang dahsyat banget, dan itu orang-orang pada hektik untuk ngeselidikin kasus ini. Nah, setelah pemerintah itu pada nyari misteri kecelakaan pesawat ini, ternyata sampai 5 hari baru ketemu penyebabnya. Dan yang pertama itu yang ditemuin adalah serpihan-serpihan pesawat di area yang berada di luar jalur penerbangannya. Dan juga anehnya lagi, hasil otopsi para penumpang ini itu menunjukkan kalau mereka tuh terkena racun karbon monoksida. Next adalah hilangnya Tiger Line 739. Jadi pada waktu itu terjadi kecelakaan di sekitar area Samudra Pasifik, dan pesawat ini tuh memakan korban sebanyak 66 penumpang dan juga 11 kru pesawat. Tapi anehnya setelah diteliti berbagai macam cara untuk nyari penyebab kecelakaannya itu, gak ditemuin apa-apa dari hasilnya. Hasilnya benar-benar nihil, gak ditemuin apapun alasan kenapa pesawat ini bisa kecelakaan. Sampai-sampai kejadian ini tuh jadi kasus paling besar yang pernah diteliti di Samudra Pasifik. Next adalah misteri kecelakaan pesawat Stardust. Jadi pada tahun 1971, kecelakaan pesawat Stardust ini tuh memakan penumpang sebanyak 11 orang. Dan setelah dilakukan banyak banget investigasi, ternyata nggak kunjung ditemuin pesawat Stardust ini. Sampai beberapa tahun kemudian, peneliti itu menemukan ada sosok pesawat yang mirip banget sama pesawat Stardust yang ditutupin salju di dekat pegunungan Andes. Akhirnya setelah diteliti lagi, emang bener kalau ternyata pesawat itu adalah pesawat Stardust yang sempat menghilang beberapa tahun yang lalu.
Tapi anehnya nggak ada yang tahu kenapa pesawat Stardust ini bisa menghilang dan bisa mengalami kecelakaan beberapa tahun sebelumnya. Next adalah kasus Malaysia Airlines MH370. So pasti aku yakin banyak banget dari kalian yang udah gak asing denger kata-kata MH370, karena aku sendiri aja udah gak asing banget denger kata-kata MH370 ini. Secara waktu tahun 2014, kasus ini tuh mulai banyak banget diperbincangin di publik karena misteri pesawat ini yang gak ada kunjung ditemuin sama para ahli. Aku inget banget waktu itu investigasi kasus ini tuh bener-bener lagi banyak banget diomongin di Asia, kayak Indonesia, di Singapura, di Malaysia, Thailand gitu, banyak banget yang ngomongin kasus ini. Akhirnya penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Beijing ini dilanjutkan sampai 3 tahun ke depan. Dan bukti yang ditemukan itu cuma serpihan-serpihan pesawat yang menyerupai MH370 di dekat Reunion Island, Prancis. Jadi itu aja misteri-misteri mengenai pesawat penerbangan yang sempat terjadi. Gimana pendapat kalian mengenai misteri-misteri tersebut? Komen di bawah pendapat kalian, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya aku makin rajin dan bersemangat untuk buat video setiap hari. Thank you guys for watching and see you guys in the next video. Bye!